ceritanya di Alkitab. Sama kayak Malin Kundang juga ada ceritanya. Bilang itu karangan. Sama, Sekarang Bang. kenapa Al-Quran itu menciplak dari karangan-karangan itu? Loh, Kalau memang Quran Pak menciplak. Oke, Bang, abang ini kok itu adalah karangan, kenapa saya bingung Al-Quran ya, itu Bang. menceplak Dengar, karangan-karangan? Bang, abang mengaku ada roh Tuhan dalam diri abang, tapi semua omongan abang itu fitnah dan dusta. kita kembali Sabar ke dulu. masalah yang tadi, loh. Masa saya Mbak nggak Rifat. boleh menanggapi Mbak, sih, Bang? tunggu dulu, Mbak Rifat. Saya menanggapi pakai data, bilang- abang menanggapi dari pakai asumsi Tadi tadi. itu karangan. Sekarang Mbak Itu bilang kan yang bilang kan bukan saya. Yang bilang kan Orang adalah saya. arti karangan itu sendiri dan itu tertulis dalam Itu Lukas pasal 3 nomor 23. karangan itu. Coba tunjukin ayat yang dijiplak di dalam Bible, Bang. Di dalam Quran itu tidak ada ayat jama-jama puting susu, tidak ada ayat untuk membuka Quran itu celana kan dalam, nah, tidak ada kitab ayat. lainnya. Tapi kenapa Ini menciplak- kemana-mana? Ini kita mau bahas yang mana nih, Bang? Abang kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, jadi kalau ada orang yang gampang emosi, bisa jadi, maaf ya, hasrat tidak tersalurkan. Kayak Yesus bisa jadi kita nggak tahu ya, kenapa Yesus itu marah-marah, karena pria biasanya, ini ada Bang Sarul, ini ada laki-laki di bawah, kalian tahu, kami juga perempuan memahami, apalagi saya pernah menikah ya. Laki-laki itu kalau ngamuk biasanya tuh salah satunya adalah hasrat seksual tidak terpenuhi, seperti ya bisa jadi Yesus begitu. Saya nggak tahu karena Yesus kan nggak pernah terdokumentasi menyalurkan hasrat seksualnya kan, karena dia kan nggak punya istri tuh. Jadi ketika dia murka, emang Yesus kena ambeien? enggak, bukan ambeien, tapi dia pernah ngamuk-ngamuk sampai marah, sampai mengutuk pohon ara. Dari begitu kan kita bisa tahu berarti dia orang yang temperamen. Maka salah satu alasan pria temperamen dalam usia-usia dewasa seperti itu, salah satunya hasrat seksualnya tidak terpenuhi. Ya, seperti itu. Ini buat tips ibu-ibu di rumah, cewek-cewek di rumah, kalau nanti punya suami, kalian berkewajiban membendung emosi suami kalian, ya. Kalau laki-laki seperti Yesus usia dewasa seperti itu, marah ya karena salah satu alasannya itu. Dan memang pada kenyataannya secara keyakinan saudara Kristen, Yesus bukan laki-laki yang pernah menyalurkan hasrat. Dan saya nggak ada kecurigaannya apa dia nggak mau menikah ini karena dia punya teman sundal.
Kan kalau punya teman pesundal kan bisa gratisan tuh ya. Sorry, maksudnya saya nggak menuduh Yesus itu melakukan hubungan seksual dengan pesundal, enggak. Karena kalau pesundal ini kan, apalagi pesundal yang sudah diselamatkan, bisa jadi dia memberikan gratis, nggak perlu bayar kan gitu ya. Kalau dengan orang lain mungkin bayar kan. Tapi kalau karena ini teman akrab, ya udah lu pakai gua 1 hari nggak apa-apa. Bukan berarti saya nuduh Yesus, enggak. Tapi kan ini analisa saya nih. Ya kali lu akrab sama perempuan sundal, tiba-tiba lu nggak pernah pakai. Apalagi lu berdua-duaan lagi, kakinya dicium-cium lagi, kan agak kecurigaan aja gitu loh. Curiga aja sayanya gitu ya. Saya orangnya curigaan soalnya. Saya seorang wanita yang curigaan. Ya, Mia perkenalkan dulu. Mia perkenalkan dulu nama dan agama. Nama Fandi, agama Muslim. Oke, ada keperluan apa naik ke atas, bro? Ingin mendengarkan lebih baik. Oke, di bawah saja ya. Kalau mendengarkan biar sama dengan yang di bawah, biar adil ya. Dan di atas yang menemani saya nggak apa-apa, para apologet aja atau para mereka-mereka yang sudah terbiasa diskusi dengan non-muslim, oke? Biar ada yang backup saya. Udah ada Bang Sarul. Baik. Sip. Tidak perlu khawatir lagi dengan saya ya. Nggak perlu dijagain saya ya. Ada Bang Sarul yang jaga di sini, oke? Sip. Kita turunkan ya. Siap. Oke. Terima kasih Bang Mio, sehat selalu. Teman-teman jangan anggap saya merendahkan teman-teman ketika saya menurunkan teman-teman ya. Tidak sama sekali. Lillahi ta'ala. Saya memang punya limitasi dalam room saya. Batasan-batasan saya itu adalah menempatkan orang-orang yang memang sudah terbiasa berkomunikasi dengan non-muslim. Tapi tidak semuanya. Saya juga pilih-pilih. Nah, saya juga orang yang tidak mudah klop dengan banyak orang saat ini. Dulu iya, saya gampang banget akrab dengan orang, tapi sekarang tidak. Saya akan melihat orang-orang yang bisa menghargai saya. Ya, tapi ketika ada orang-orang yang mohon maaf akan berpotensi menimbulkan fitnah atau saya akan hindari. Nah, jadi teman-teman semua yang belum pernah berkomunikasi dengan non-muslim, saya batasi untuk naik ke komal saya, kecuali memang ada yang mau disampaikan. Karena nanti teman-teman terlibat diskusi dengan mereka, teman-teman tidak punya kemampuan yang cakap dalam berkomunikasi dengan mereka, nanti ego kalian terganggu ya, ego kalian terganggu, ujung-ujungnya nanti saling hujat. Dan saya tidak mau room ini jadi tempat saling hujat, oke ya. Room ini kita gunakan untuk mendidik oten-oten yang longor ya, begitu. Saya kasih tahu sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan Yesus itu berbuat mesum dan begini dan begitu. Itu justru fitnah. Saya nggak sepakat dengan itu karena tidak ada tertulis. Cuman kecurigaan saya itu ada. Ya, kenapa kok tiba-tiba ada Tuhan yang emosinya tuh nggak stabil dan dia seorang pria yang mohon maaf dia punya alat vital. Ya, dan alat vitalnya itu tentu dia punya hormon, kecuali alat vitalnya kering, nggak ada cairan di dalamnya. Ketika cairannya itu tidak disalurkan, wajar dia akan emosional. Saya harus ulangi ini terus supaya saya tidak di framing ya. Maka ini analisa saya kepada pria dewasa, bukan kepada Yesus. Tapi masalahnya Yesus pria dewasa, itu permasalahannya. Jadi kalau kalian misalkannya menolak Yesus itu adalah Tuhan yang marah-marah karena hasratnya tidak tersalurkan, kalian tolong buktikan ke saya bahwa memang Yesus itu adalah orang yang marah-marah bukan karena hasratnya tidak tersalurkan. Gak apa-apa, kita diskusi baik-baik. Dan syarat diskusi dengan saya itu sangat mudah dan simpel. Yang pertama, kalau kalian pengen dua arah dengan saya, harus buka kamera dan tunjukkan data. Kalau kalian tidak bisa tunjukkan data, saya tetap menghargai kalian. Justru kalian yang saya tunggu untuk diberikan edukasi. Hanya hak yang kami berikan adalah kalian bertanya saja, ya, bertanya saja. Halo April. Dan kalau yang muslim nggak usah naik dulu ya. Yang muslim nggak usah naik dulu ya. Yang muslim nyimaknya di bawah aja ya, biar saya kasih ilmu semuanya langsung aja. Ya. Wah, ada Kang Ade. Nih Kang Ade, udah lama nih Kang Ade nih. Kang Ade udah lama nggak nongol nih. Kemana aja Kang Ade nggak pernah ngonol-ngonol lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam. Minang aizin wal faizin Kang Ade kumaha eta damang atuh. Alhamdulillah. Kamana wae atuh. Ayah ibu. Gimana? Lanjut Uni, tadinya saya mau izin nongkrong aja di bawah nih mah. Nggak apa-apa, di atas mah nggak apa-apa kalau Kang Ade mah. Lanjut Uni, naikkan lagi otennya, mungkin ada yang berilmu. Nggak ada Kang, nggak ada. Kalau ada oten berilmu mah itu kiamat dunia Bang, kiamat.
Oke, ini ada akun bernama Mamat nih. Silakan, Mamat. April naik ke atas, April. Udah di atas nggak berani ngobrol ya, April. April naik ke atas, April. Saya undang April. April kalau nanya ngomong pakai mulut, kecuali mulutnya nggak punya, nggak ada suara. Silakan April. Pagi. Pertanyaannya April. Ya, Selamat pagi. Mau Ya, bertanya selamat pagi. temanya ini Yesus itu Muslim. Pertanyaan di bawah kenapa nggak diulang? Pertanyaan di bawah kan tadi kenapa sendal lebih mulia daripada Nabi? Tolong tunjukkan dalil bahwa ada Iya, pernyataan di Quran dan hadis bahwa sendal. Bentar dek, kamu Kristen kan? Kayaknya kamu Kristen nih. Iya. Saya duga kamu Kristen. Nah, Iya. gini, kalau seandainya bodoh, saya maklum. Kalau tidak beradab, saya juga maklum. Dengar dulu lah saudaraku. Ya, ini saya nih budak gembala loh. Dengarkan baik-baik. Kalau ada orang Kristen tidak beradab, saya maklum karena itu saya sudah terbiasa. Kalau ada orang Kristen jahil, tidak berilmu, saya juga maklum karena memang seperti itulah adanya. Tapi saya tidak bisa maklum kalau ada naik orang Kristen, tapi pneumahagiosnya kurang ajar. Kenapa? Karena pneumahagios itu kan Tuhan, masa Tuhan kurang ajar? Nah, di dalam dirinya Bang April ini kan ada Tuhan, benar nggak? Ya. Maka yang mengajarkan Bang April bicara di dalam dirinya adalah Tuhan, betul? Ya. Masa Tuhannya kurang ajar sih Bang? Ya keliru kamu, itu kan saya bertanya. Iya, itu kurang ajar namanya Bang. Mengatakan sendal lebih mulia daripada Nabi kami kecuali punya data Bang. Coba tunjukkan data bahwa wah, masa Tuhan dalam dirinya nggak kasih tahu? Ah, Tuhannya bukan kurang ajar, ternyata jahil nih Tuhannya nih. Masa Tuhannya nggak tahu sih? Barang mbaknya nggak tahu itu ada. Gini Bang, Tuhan Abang tahu nggak bahwa ada tertulis di dalam Quran dan hadis bahwa sendal lebih mulia daripada Nabi? Tertulisnya begitu. Tahu nggak Tuhan Abang? Kan yang ngajarin Abang bicara Tuhan Abang nih. Iya, tapi kan saya nontonnya begitu, makanya saya tanya. Wah, berarti tuannya PA nih. Nah, gini Bang, dengar omongan saya Bang. Bang, dengan dengar Bang, dengar ya. Bahkan Tuhan saya lebih mulia daripada Tuhan Abang. Dengarkan baik-baik, Bang, dengar baik-baik. Sempak di jemuran kalau hujan Bang, masih direbutin diambil sama yang punya. Dengar baik-baik Bang. Bang, dengar. Iya, saya jelasin. Bang, tenangin Tuhan. Kalau nggak usir dulu Tuhan dalam dirinya Bang. Saya nggak mau menghargai Tuhan dalam diri Abang loh. Dengar baik-baik Bang. Saya maunya debat sama manusia. Kalau saya debat, ya tenang dong kalau saya. Bang, kalau nggak tantrum itu bisa nggak sih? Dengar. Bahkan saya mengatakan celana dalam bahkan lebih mulia daripada Tuhan Abang. Kenapa saya bilang begitu? Celana dalam terjemur Bang. Bang, dengar dulu napa sih ini orang diganggu mulu udah saya jelasin. Bang, bahkan saya bisa membuktikan. Diam dulu ya, Kristen diam dulu, Roh Kudus diam dulu ya, Pneuma diam dulu. Dengar ya, saya bisa membuktikan dalam doktrin kekristenan celana dalam perempuan itu lebih mulia daripada Tuhannya. Kenapa saya katakan begitu? Celana dalam kalau dijemur teman-teman, ketika hujan turun pasti bergegas. Aduh, celana dalam gua kabur tuh, dikejar tuh, diambil tuh. Saking berharganya itu celana dalam. Tapi coba kita tanya, seandainya Tuhan Anda yang waktu itu dijemur turun hujan, buru-buru nggak diturunin atau dibiarin? Kenapa? Seandainya Tuhan Anda yang waktu itu dijemur, pas dia lagi terik matahari, dijemur di tiang salib, turun hujan waktu itu. Anda waktu itu kalau hidup di sana, Anda buru-buru nggak nurunin Tuhan Anda supaya tidak kena hujan? Atau Anda biarin? Tidak bisa, itu sudah penggenapan Mbak. Nah, berarti celana dalam perempuan lebih mulia daripada Tuhan Anda. Kenapa? Celana dalam jangan kena hujan, Tuhan biarkan kena hujan, saudaraku. Inilah cara berpikir yang logik kalau kita mau menentukan siapa yang lebih mulia, Tuhan atau celana dalam. Seluruh perempuan Kristen, seandainya ketika diam dulu napa sih? Saya lagi ngajarin nih cara berpikir yang benar. Diam dulu napa April? Kalau seandainya saya punya celana dalam dijemur, kalau hujan pasti saya terkangkang-kang lagi lah saya tinggalin nih. Wah, celana dalam saya bentar gitu. Coba tanya seluruh perempuan oten. Pertama, kalau ada celana dalamnya dijemur, ada Tuhannya kejemur. Mana yang lebih dulu diturunkan sama perempuan Kristen? Celana dalam atau Tuhan? Mbak, analoginya Bang salah, tanya Mbak. sama istrinya dulu, sama keluarganya dulu. Saya mau tanyanya gini, mana yang lebih dulu diturunkan oleh perempuan Kristen ketika melihat ada dua benda yang terjemur, satu orang yang adalah Tuhan, satu celana dalam.
Kalau ada hujan, siapakah yang lebih dulu diturunkan oleh perempuan Kristen? A. Celana dalam Tuhan. Salah. A. Celana dalamnya. B. Atau Tuhan. Aduh, ini mengarah ke hujatan, Bang, saya bertanya. Tadi abang bilang mana lebih mulia, sendal atau nabi saya? Saya tanya dalilnya mana? Kalau Kristen mengakui bahwa celana dalam mereka lebih mulia daripada Tuhannya. Kenapa? Karena kalau kita kasih kesempatan mereka menjemur keduanya, menjemur celana dalam, menjemur Tuhannya. Kalau hujan turun, siapa yang lebih duluan diturunkan? Pastilah celana dalam. Maka dengan demikian perlakuan kalian kepada Tuhan lebih memuliakan celana dalam, Bang. Tapi abang mengatakan bahwa kami memuliakan sendal jepit daripada Nabi Muhammad. Tunjukkan secara tekstual, tunjukkan secara kontekstual, tunjukkan secara faktual. Kalau tidak terbukti ketiganya, maka abang memfitnah. Kalau saya secara tekstual saya tunjukkan, bahkan Tuhan Anda dijadikan lebih hina daripada manusia, bahkan dia lebih rendah, nista dan hina. Celana dalam nggak rendah, Bang. Celana dalam nggak nista, Bang. Celana dalam menutupi kemaluan, dibeli dan dijual. Tuhan abang dijual berapa? 3 keping perak. Oke, kita tanya ya, mana lebih mahal, celana dalam atau Tuhan? Nih ya, harga Yesus ya, harga Yesus dijual Yudas. Nih, bentar dong. Bentar Bang, saya ini lagi mengajak abang untuk berpikir. 30 keping perak. Nih kita lihat ya, seberapa sih harga dirinya Yesus, harganya dijual berapa? Bang, saya lagi ngajak abang diskusi, jangan tantrum. Tenang Bang, tenangkan jiwa Bang. Nah, berapa rupiahkah, kita pakai ChatGPT ya, berapa rupiahkah harga Yesus waktu dijual? Waduh, ini Tuhan kok murah banget ya. Di Shopee juga murah loh teman-teman ya, patung Tuhan tapi ya, kalau badan Tuhan murah. Berapa rupiah harga Yesus waktu dijual? Nah kita tanya di 30 keping ya, perak lagi, bukan emas, perak loh ya. Nah kita baca di ChatGPT ya. Nah 1 keping perak sama dengan 12 gram perak, 30 keping sama dengan 360 gram. Harga perak sekarang sama dengan 12.000 sampai 15.000. Jadi perkiraan sama dengan 3.900.000. Kesimpulannya harga jual Yesus sekitar 3 juta disetarakan dengan harga perak saat ini. Nah, celana dalam termahal kita cila ya. Harga celana dalam termahal. Bentar, harga celana dalam termahal di dunia ya. Termahal di dunia. Kita lihat ada nggak di atas 3 juta. Bentar, Bang. Harga celana dalam termahal di dunia adalah, kita baca dulu Bang, harga celana dalam itu berapa. Yang paling terkenal adalah Victoria's Secret Red Hot Fantasy Bra, dipakai oleh Giselle Bündchen, dihiasi 1.300 berlian dan ruby. Harganya 15 juta. Dapat 5 Tuhan Bang, menukar 5 Tuhan abang dengan 1 celana dalam Victoria's Secret Bang. Astagfirullah. Harga celana dalam lebih mahal daripada harga diri Tuhan. Dan celana dalam ini dipakai oleh Heidi Klum. Harganya sekitar 200 miliar harga celana dalam. Gila, ini celana dalam apaan ini? Coba ya, ada salah satu celana dalam bermerek Victoria's Secret Heavenly Star Bra, dipakai oleh Heidi Klum. Harganya sekitar 12,5 juta dolar atau setara 200 miliar. Ini kalau dibagi 3 juta, berapa ratus Tuhan dapat ini Bang? Sementara Tuhan abang itu hanya dijual 30 keping perak. Celana dalam Victoria istrinya David Beckham Bang, itu lebih mahal daripada harga Tuhan abang. Maka saya kalau seandainya mau menyembah orang, mending saya nyembah Beckhamnya Bang. Saya kalau seandainya mau menyembah manusia, saya akan pilih sembah si Beckham. Kenapa? Jadi istrinya Beckham, harga celana dalam yang dia jual aja 200 miliar Bang. Gimana saya mau menyembah Yesus Bang? Yesus aja dijual harganya cuma 3 juta. Lalu abang bilang nabi saya lebih hina daripada sendal jepit Bang. Mohon maaf Bang, nabi saya tidak pernah dijual dengan harga 30 keping perak. Nabi saya nggak pernah dijemur ya. Jadi mohon maaf sama sekali abang menghina, dan abang tidak mampu membela kehormatan Tuhan abang yang memang tidak dihormati oleh orang Kristen. Oke, silakan turun ya Bang. Kayaknya abang dari tadi nggak mampu bicara bicara sendiri. Saya takut abang nanti ODGJ ya. Oke, kesimpulan penghujatan dari saudara kita tadi adalah Tuhannya
lebih rendah daripada celana dalam. Itu kesimpulannya. Kita tanya, kalian kalau Tuhan kalian dijemur, terus celana dalam dijemur, kalau turun hujan apa yang kalian angkat lebih dulu? Tuhan, beli celana dalam. Pasti celana dalam lah. Karena gitu, kalau Tuhannya dijemur tuh biasa, emang keinginan Tuhannya begitu. Belum lagi harga Tuhannya berapa? Harga Tuhannya 3 juta. Giliran celana dalam harganya 200 miliar ada. Gila, kok bisanya begitu ya, lebih mahal celana dalam aku. Ya, celana dalam aku misal harganya 30.000. 30.000 jadi gaji berapa? 300. Dapat 300 Tuhan. Bukan. Maksudnya satu Tuhan bisa diganti berapa celana dalam gitu. Jual Tuhannya Otet dapat satu bulan gaji. Ya Allah, murah banget harga diri Tuhan. Ini Tuhan yang murah meriah ya. Tuhan dengan harga murah meriah hanya ada terjadi di zaman Yunani. Tuhan seharga 1 UMR ya. Aduh. Maaf ya, ini bukan penistaan tapi ini kenyataan. Tergantung nih, di Medan UMR nggak 3 jutaan, 4 jutaan. Wah, Medan. lebih tinggi UMR Medan daripada Tuhan kita. Waduh, ya Allah. Berarti, aduh memang, kok bisa serendah itu harga diri Tuhannya ya? Bingung saya. Kalian ini kenapa lo kok suka kali menghina Tuhan kalian loh? Yang Tuhan kalian lah kalian bilang lebih rendah daripada celana dalam. Parah kalian nih. Maaf, ini kepencet. Oh iya bang, siap. Kenapa lah kalian ini orang Kristen nih kok banyak kali lah merendahkan Tuhan. Tuhan kalian anggap lebih rendah daripada hewan. Kalian bilang dia anak domba. Sekarang kalian bilang lebih rendah daripada celana dalam. Coba kalian langsung lantang menjawab, akan kuturunkan Tuhanku, aku buru-buru menuhunkan. Berarti lebih mulia Tuhannya daripada celana dalam. Ini giliran ditanya, kalau hujan turun mana yang lebih kau angkat? Tuhan, celana dalam. Celana dalam dikejarnya. Kejam kali kau lo. Tuhanku biar aja lah, orang Tuhanku juga nggak pakai celana dalam katanya. Astagfirullahaladzim, kok parah kali kalian ini. Ayolah, jangan menghujat lah di sini. Saya nggak suka kalian menghujat agama kalian loh ya. Saya juga nggak mau di-trigger untuk membuka aib agama kalian. Saya nggak enak buka aib agama kalian. Serius, jujur aja saya bilang. Ada rasa nggak enaknya gitu. Karena saya kasihan dengan mental kalian yang terganggu gitu loh. Terganggu mental kalian ketika saya membongkar aib agama kalian, Dek. Ya, tolonglah. Kita kan diskusi, ya. Kapten Peken, naik aja, Pak Kapten. Naik aja Pak Kapten. Itu Pak Kapten asli atau Kapten palsu? Biar kau diberkati. Saya diberkati sama Tuhan ya bang, bukan diberkati sama Tuman ya. Tuhan kemanusiaan nggak mau. Saya kalau mau diberkati laki-laki mending David Beckham aja bang. Celana dalam istrinya aja harganya 200 miliar. Saya jadi istri simpanan David Beckham, saya mau. Daripada jadi penyembah Yesus, saya mendingan jadi istri simpanan David Beckham. Saya adu David Beckham sama Yesus nanti kalau berantem. David gitu. David, Bang David, sini tuh. Siapa tuh? Serius, saya nggak mau nyembah Yesus. Saya kalaupun nyembah orang, misalnya saya udah gila ya. Misalnya saya suatu saat udah gila nih, udah nggak normal otaknya gitu. Terus saya pengen banget nyembah orang gitu. Saya pasti pilihnya David Beckham lah. Kalau nggak saya pilih ya, mending nyembah Bang Sarul lah. Setidaknya Bang Sarul kerja. Kalau Yesus kan nggak kerja, nggak bisa minta jajan. Kalau nyembah Bang Sarul enak. Tuhan, minta duit. Ada lah, nanti gajian dulu abang ya dek, katanya dikasihnya aku duit. Nyembah Bang Ade juga gitu. Iyalah bang, kalau misalkannya aku mentuankan Bang Sarul, aku lebih baik mentuankan Bang Sarul daripada mentuankan Yesus. Aku tuankan Yesus nih, Tuhan Yesus minta duit, ditampar aku aja minta nasi ikan goreng sama orang, kau pula minta duit sama aku. Kepet kau katanya kan, tamparnya aku nanti, takut aku. Kalau sama Bang Sarul, Tuan Sarul minta duit, nanti ya gajian dulu. Minimal ada janji nih, gajian dulu abang deh. Lagi itu enak. Kalau Yesus, bentar, saya minta kepada Bapak dulu di surga. Dulunya ini ada kerjaan nih. Siap bang. Ada kerjaan. Saya izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang gak kalian? Aku minta sama Yesus nih. Tuhan Yesus, minta dong jajan. Kata dia, Rifa, aku aja dihidupi orang wanita-wanita kaya katanya. Dihidupi Yesus loh teman-teman, dihidupi sama wanita-wanita kaya loh. Wah, bahaya nih. Makanya saya bilang, kita tuh beda guys. Saya minta tolong lah, jangan bandingin Nabi saya dengan Tuhan kalian lah. Merasa terhina saya. Nabi saya luar biasa. Sebagai pria aja dia luar biasa. Apalagi sebagai Rasul ya. Sebagai pria aja dia luar biasa. Halo Tian.
kasihan. Saya baca ya, Yesus Muslim tapi nggak sujud ke batu hitam lalu nikah bocil. Loh, pertama dari mana kau tahu Yesus tidak menghamili bocil? Orang Bunda Maria aja ketika hamil usianya 12 tahun loh. Gimana ini? Kedua, dari mana kau tahu Yesus tidak menikah? Kau kan cuma tahu kehidupan Yesus 3 tahun aja. Emang kau tahu Yesus waktu usia 17 tahun lagi ngapain aja? Emang kau tahu? Kau bisa memastikan nggak waktu dia puber pertama nggak pernah melakukan hubungan terlarang dengan janda sebelah? Apa kau tahu itu? Jangan kau bilang kan tidak ada tertulis lah. Kalau tidak ada tertulis, jangan kau bilang juga dia itu nggak pernah menikah. Karena tidak ada tertulis, Yesus tidak menikah, Dek. Ya, jangan kau mengada-ngada sesuatu yang tidak tertulis. Jangan kau pernah mengatakan Yesus tidak pernah menggauli bocil karena itu tidak tertulis. Sama, tidak pernah tertulis Yesus itu cebok, bukan berarti dia nggak pernah cebok. Kecuali kau akui dia nggak pernah cebok. Kalian itu cuma tahu kehidupan Yesus dari asumsi orang. Cuman itu pun 3 tahun kehidupannya. Dia hidup selama 33 tahun. Kehidupannya 30 tahun kalian tahu. Waktu dia lagi puber pertama, dia pernah mimpi basah atau enggaknya? Emang kalian pernah tahu waktu dia sekolah dulu? Ya, pernah nggak kalian tahu waktu dia mungkin dekat dengan perempuan-perempuan? Nggak tahu kan? Kok jadi sok tahu kalian? Nah, terus kalian bilang dia tidak pernah sujud ke batu. Loh, waktu dia di Taman Getsemani menghadap kemana dia sujud itu, Cong? Hah? Dia mensujudnya ke tanah, di depannya nggak ada batu apa? Jangan-jangan di depannya ada tai kuda. Kita nggak tahu apa yang di depan Yesus. Bisa jadi di depan Yesus itu ada tai kuda, maka dia nyembah tai kuda gitu. Siapa bilang Yesus nggak pernah sujud? Yesus itu pernah sujud dan di depannya itu pasti ada batu. Jangan gitu, Cong. Ya, janganlah gitu, Ten. Kalian kan ngakunya anak Tuhan. Masa kalian punya Tuhan dalam dirinya tapi ngomong sembarangan menghinakan Tuhan kalian begini? Ya, jadi Tuhan kalian itu Muslim karena dia berserah diri kepada Tuhan yang benar, bukan menyembah manusia beranus. Ya, begitu. Aduh, teman-teman kita Kristen ini lucu-lucu ya, lucu-lucu banget. Aku suka loh sama kalian. Aku lama-lama suka banget loh lihat kalian loh. Kadang apa kalian tuh bikin aku ketawa-ketawa atau enggak sih? Aku tuh kadang omongan kalian semua merendahkan Tuhannya sendiri gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu? Kok masih hidup kalian di dunia ini ya? Hah? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Jadi kok bisa kalian tuh masih dipanggil orang gitu? Padahal kalian adalah mawan, manusia kehewan-hewanan. Tuhannya tuman, penyembahnya mawan, manusia kehewan-hewanan. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jangan tersinggung loh, saya hanya menyampaikan fakta ya. Oh, nggak boleh, tidak ada yang boleh mengatakan Yesus impoten, itu penistaan ya. Sebagai seorang lelaki yang memiliki 100% kekuatan Tuhan, nggak mungkin dia impoten. Enggak, itu fitnah keji itu. Mengatakan Yesus impoten itu adalah sebuah fitnah keji. Sebagai pria, salah satu harga diri pria, dia bisa dikatakan pria adalah ketika dia memiliki aktivitas seksual yang sehat dan normal. Kalau aktivitas seksualnya tidak sehat dan tidak normal, maka dia dikatakan jadi dia nanti larinya ke dubur gitu ya. Dia duburnya dipakai maksudnya. Kenapa? Karena itu barang tidak berfungsi. Jadi tidak mungkin dia seperti itu. Jangan menuduh kecintaan kita, kecintaan saudara Kristen kita Yesus itu sebagai laki-laki impoten. Tidak bisa. Itu fitnah keji. Kita tidak bisa terima itu ya. Kita tidak bisa membiarkan fitnah terhadap Yesus yang mengatakan dia impoten. Jangan. Kalian jangan begitu. Karena dia memiliki kekuatan 100% Tuhan. Kalau PSHT Elden berhenti bikin begitu, itu nggak boleh gitu. Encus impoten itu tuh penghujatan, jangan deh, jangan saudaraku ya, bro. Saya peringatkan Anda jangan mengatakan encus impoten itu tidak bagus ya, itu fitnah. Kalian nggak tahu, kalian belum pernah merasakan kekuatan Yesus ya. Jangan kalian pernah mengatakan Yesus impoten kecuali kalian pernah ditiduri Yesus ya. Orang yang bisa mengatakan seseorang itu impoten adalah orang yang bisa membuktikan orang itu impoten. Kalian jangan sembarangan menghina kecintaan orang Kristen bernama Yesus. Jangan kalian bilang dia impoten kecuali kalian pernah mau diiyu-iyu tidak jadi karena dia nggak kuat baru ya. Jangan. Tidak ada yang boleh menuduh Yesus itu impoten. Itu fitnah itu. Saya nggak terima ya. Sebagai manusia normal, saya tidak sudi seorang pria yang adalah tokoh
Bang Tampu naik, Bang Tampu. Yuk, Bang Tampu, jangan takut Bang Tampu. Bunda Gembala ini orangnya sudah ini kok, sudah aman ya, sudah divaksin ya. Bang Tampu saya naikin ya. Ya, Bang Tampu naik. Gimana Bang Tampu? Silakan, perkenalkan nama dan agama. Kalau ada roh Tuhan dalam dirinya, kalau mau menghujat, usir dulu ya, nanti saya ludahi Tuhannya. Silakan. Bang Tampu agamanya apa? Kristen? Islam? Agamanya apa, Bang? Wah, takut. Agamanya ya. Agamanya Kristen. Mulai ragu. Oh, Kristen. Punya roh Tuhan dalam dirinya nggak, Bang? Aku aja yang nanya kamu. Kamu menguasai Iya, Al-Quran. sebentar. Abang itu punya roh Tuhan nggak dalam dirinya? Karena saya bisa wanti-wanti nih, Bang. Gini, Bang. Kalau ada roh Tuhan dalam diri abang, kalau abang nanti kurang ajar, saya ludahi. Nanti saya meludahi Tuhan abang, saya nggak enak. Jadi siap-siapkan deh, Bang. Suruh Tuhan sebelum abang. kamu nanyain dulu, saya punya roh Bang. Tuhan. Kamu punya roh Tuhan nggak? Kalau kamu Oh punya enggak, roh saya Tuhan, enggak, saya punya roh diri saya sendiri, Bang. Saya nggak perlu ada roh Tuhan mampu menghadapi roh Tuhannya Kristen berkali-kali. berarti Makanya saya kamu nggak tanya. punya Tuhan lah. Saya punya Tuhan, bukan berarti saya punya roh Tuhan dalam diri saya. Roh saya ini roh milik Tuhan, bukan Kamu Tuhan itu saya roh menjelma jin. jadi roh. Jin kafir kamu. Bang, saya tidak pernah Kamu mengimani ada roh Tuhan di dalam diri saya. Di dalam diri saya adalah roh ciptaan Bukan Tuhan yang. lahir kan didampingin oleh jin. Kenapa roh Tuhannya langsung kejang gini sih, Bang? Bang, Iya. saya kalau misalkannya ada orang Kristen naik ke sini Kalau nggak roh punya Tuhan adab, itu- saya maklum. Roh Tuhan itu berperan dengan roh Bang, iblis saya seperti kamu. ini kan lagi nanya abang supaya kita bisa kondusif ngobrol nih. Pertama, Ya, kamu kan udah nanya, kalau roh Tuhan abang, itu dalam diri saya. Saya Mbak, sekarang iya, kamu ada punya roh Tuhan dalam nggak? diri abang. Kamu bilang Ada kamu nggak roh punya Tuhan. Tuhan kan? Berarti Lu kamu nggak ngomongnya punya jangan Tuhan. cepet-cepet, Bang. Ya nggak Ya, apa-apa, kamu jangan dikatakan ngomongnya nggak punya Tuhan sama orang seperti abang nggak apa-apa. Saya tanya nih, berarti abang punya roh Tuhan dalam dirinya. Iya. Nah, berarti setiap abang ngomong ini pasti Tuhan yang mengajari ya. Ya, terus kamu Oke, nggak bentar, punya bentar, Tuhan, bentar. kan? Teman-teman perhatikan ya. Jangan pernah marah kepada abang kita ini kalau suatu saat nanti ke depan dia kurang ajar, menghujat atau cabul. Kenapa? Itu bukan dia yang salah, tapi Tuhan yang ngajarin ya. Mudah-mudahan Tuhannya tetap nggak kurang ajar hari ini ya. Terus kamu nggak ngomong kasar apa? Kalau saya ngomong kasar kan bukan Tuhan yang ngajarin saya. Kalau saya kasar misalnya kan saya Iblis sendiri. sama kamu, jin kafir. Bukanlah. Sejak Yesus, berarti Yesus itu iblis dong. Yesus kasar ngatain Roh Tuhan perempuan itu Kunarion. berperang dengan roh iblis. Kamu itu Justru roh yang iblis. berperang. Tuhan Makanya saya dengan roh berperang iblis. sama kamu, Tunggu. berperang Bang, dengan roh iblis. Tuhan berperang dengan roh iblis, berarti roh iblis hebat, bisa berperang sama Tuhan. Tuhan abang yang Ya, memang yang memberikan berperang kekuatan kepada iblis bisa berperang dengan Tuhan siapa, Bang? Memang berperang mereka. Iya, berarti yang memberikan kekuatan kepada iblis supaya bisa berperang melawan Tuhan itu siapa? Loh, kamu kan iblis. Iya, ketika Kekuatan roh kekuatan abang, Tuhan. roh Tuhan abang Kekuatan bertengkar kamu itu- dengan roh iblis. kekuatan kamu itu jin Iya, kafir. saya tanya, kekuatan Dalam yang diri ada pada kamu iblis juga yang ada Roh memberikannya Kudus. siapa, Kamu Bang? punya. Iya, kekuatan Roh Kudus sedang pada marah. iblis. Bang, jangan Kudus sedang marah sama roh tarik napas, iblis. tarik napas. Kamu yang tarik nafas, bukan aku. Bang. Tarik nafas kan? Orang dalam ranah psikologi, Bang, kalau ngamuk-ngamuk, Bang, biasanya itu tidak sanggup menerima Kamu yang kenyataan. ngamuk-ngamuk. Dalam diri abang itu ada roh Roh Tuhan, Tuhan masa sudah roh marah Tuhan? sama kamu. Oh, jadi ini roh Tuhan lagi marah-marah nih. Iya, roh Tuhan bisa marah Coba, kok. Tuhan- coba buka mulut Tuhan roh bisa Tuhan dulu. murka. Coba. Cuh, ore saya lagi meludahi Tuhan. ini nih saya takut nih teman-teman. Ada roh Tuhan ngamuk-ngamuk di koma saya ludahin. Waduh, berarti hebat banget nih Bunda Gembala nih. Saya ngeludahin Tuhannya Oten loh guys. Waduh, Bang Saru saya ini hebat banget Bang. Cuman saya satu-satunya wanita yang mampu meludahi Tuhan Oten. Barusan Tuhannya ngamuk-ngamuk saya turunin. Coba kalau memang lu bener-bener mampu nih Tuhannya Oten, naik lagi ke atas. Kalau gak gua asap gak bisa naik lu. Tuhannya gak bisa naik. Aduh, ternyata saya lebih berkuasa daripada Tuhan yang ada dalam dirinya orang Kristen ya. Buktinya saya ludahin aja turun dia mental ke bawah. Wah, nggak perlu takut kita ngelawan Tuhannya Oten loh. Kita tinggal ludahi aja, ya. Tinggal diludahi aja gitu loh. Hok, cuh, langsung ke bental. Ini mental Tuhan, mental gimana sih? Tuhan yang bisa diludahin sama saya loh. Aduh ya Allah. Bentar nih saya ada WA dulu. Tapi kita gini nih kan, kalau dia simak lah penjelasan Oten ini kan, dia mengatakan
Dia mengatakan Waduh. Bang Sarul naik lagi bang. Bang Sarul naik lagi bang. Sorry Bang Sarul. Maaf Bang Sarul. Coba Bang Sarul naik lagi bang. Maaf bang, maaf kepental. Tadi saya terima ini bang. Saya terima chat. Bang, udah bagus belum bang? masih hitam. Oh iya, ini hitam nih. Oke, mungkin saya ini dulu ya. Apa kita matikan dulu aja? Kita matikan dulu terus kita ini ya, kita live lagi. Teman-teman kita matikan dulu ya. Yang di YouTube jangan pergi. Kita ada hiburan lagi. Bentar lagi ya, bentar. Bentar. Kita matikan dulu teman-teman ya. Kita live lagi. Sebentar. Live lagi. Sebentar. Ya teman-teman ya, kembali lagi bersama saya si Bunda paling gembala di atas gembala segala domba ya. Oke teman-teman ya, jadi tadi teman-teman saya ulangi nih ya, ketika saya bertanya kepada saudara saya Kristen itu, apakah di dalam tubuh kalian ada roh Tuhan? Saya berharap mereka menjawab tidak ada, supaya saya ketika menghardik mereka tidak ada nggak segan-segannya gitu loh. Saya segan ketika saya harus meludahi manusia terpental bersama Tuhan di dalam dirinya gitu. Kan nggak enak saya gitu loh. Ya, jadi tolong dengan sangat kalian kalau mau berdebat, mau berantem sama saya, pastikan Tuhan di dalam dirinya nggak ada dulu ya. Saya nggak enak gitu ya, saya nggak enak karena saya harus berantem sama Tuhannya kalian. Oke ya, gitu ya, nggak enak Bunda Gembala nak. Astagfirullahaladzim. Ini anak-anak Tuhan kelakuannya kok ngerendahin Tuhannya gitu ya. Kau ada Tuhan dalam dirimu? Ada. Terus ngomong sembarangan, berarti dengan begitu mengatakan Tuhan ngomong sembarangan gitu. Tuhan yang mengajarkan kau bicara. Iya, parah kalian ini loh. Coba naik lagi Bang Tambu naik lagi Bang Tambu. Bang Tambu kalau naik, kalau bawa roh Tuhan dalam dirinya yang sopan, nanti saya ludahin lagi. Ya. Masih ada roh Tuhan nggak? Ini masih ada roh Tuhan dalam dirinya? Oke, sekarang saya nggak marah. Ada. Oh ada. Oh, tadi Tuhannya kurang sopan, sekarang udah sopan tuh. Lagi lemah lembut, ya. Iya. Tuhan buka. Oh, jadi Anda ini Tuhan. Roh Tuhan ada dalam diri saya, Roh Kudus. Jadi ketika Anda marah, berarti yang marah itu Tuhan. Ya, Tuhan lagi murka tadi. Berarti kalau Anda lagi berhubungan seksual dengan istri Anda, berarti Tuhan ikut. Terus
Terus kamu gimana? Ya enggak dong. Saya kalau lagi ngapa-ngapain ya Tuhan saya nggak ikut lah. Tuhan saya menaungi seluruh alam semesta, bukan ada di dalam diri saya. Tidak, kalau sama suami istri kan sudah disatukan. Nah, berarti ketika Anda berhubungan seksual dengan istri Anda, Tuhan Anda ikut di dalam diri Ya, Anda. sah-sah Dan di dalam diri- saja, bukan berarti, ikut dalam arti berarti sudah. Tuhan di dalam diri Anda dan Tuhan di dalam istri Anda ikut berhubungan seksual. Berarti Tuhan sama Tuhan ikut dong. Yang itu ada dalam diri kita dalam bentuk. Tunggu teman-teman. Ini kita rekam dulu. Oke, kita rekam dulu. Bentar, Bang, kita rekam. Bentar kita rekam. Bentar Bang, lo tadi Tuhan sudah sopan, sekarang Tuhan ngamuk nih. Bentar Bang ya, kita rekam dulu Bang, kita rekam. Ya rekam dulu nih. Bentar ya, kita rekam nih. Rekam dulu. Ya, kita rekam. Waduh, di-mute dulu Bang. Waduh, di-mute dulu Bang. Oh, bentar, saya ini dulu. Bentar saya keluar dulu ya, bentar. Oke, ini kita rekam ya. Ini mau kita publish di Facebook saya. Oke, kita rekam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu dengan Bang Tampu. Bang Tampu mengaku roh Tuhan adalah dalam dirinya teman-teman. Tadi ketika Bang Tampu marah-marah, dia mengatakan Tuhannya marah-marah. Sekarang ketika dia mulai sopan, maka dia mengatakan Tuhannya udah mulai sopan. Jadi saya bertanya, jadi Bang Tampu ketika Anda ngapa-ngapain Tuhan bersama Anda? Iya Bang. Sekarang saya tanya kamunya. Kamu punya Tuhan Saya nggak apa? pernah mengaku ada roh Tuhan dalam diri saya. Ini saya nanya Abang, ini saya udah rekam Bang, jangan buang waktu nih. Berarti Ya udah, ketika Abang ngapa-ngapain, Tuhan Abang ikut berserta Abang. Saya kan bertanya juga sama Ripa. Iya, nanti saya jawab kan gantian dulu. Ini udah saya rekam nih Bang. Tadi Abang bilang, Abang kalau ngapa-ngapain ada Tuhan dalam diri Abang. Serius tuh. Jadi Abang kalau ngapa-ngapain ada roh Tuhan dalam diri Abang. Tuhan berserta pada Abang. diriku. Ya. Oke. Kalau istri Abang juga ngapa-ngapain dia ada Tuhan dalam dirinya. Selama itu perbuatan baik, ya, selama itu perbuatan baik, Maka Tuhan bersama. Nah, ketika Abang berhubungan seksual dengan istri Abang, Tuhan Abang masih di dalam diri Abang bersama Tuhan yang di dalam diri istri Abang. Tuhan itu kan memberkati apa yang kita lakukan, apa yang Iya, yang saya tanya itu bukan memberkati. Ketika Abang berhubungan seksual dengan istri Abang, apakah Tuhan tetap di dalam diri Abang dan di dalam istri Abang? secara jasmani manusiawi kami itu berhubungan. Ya, tapi di dalam tubuh Abang, di dalam diri Abang ada Tuhan. Tuhan itu tidak berhubungan, tapi kalau dia Yang di saya dalam tanya, diri- ada nggak Tuhan di dalam diri Abang dan di dalam istri Abang ketika Abang berhubungan intim, ada nggak? Tuhan itu tidak berhubungan seperti yang kamu maksud. Yang saya tanya kan Abang yang berhubungan. Ketika Abang sedang berhubungan seksual dengan istri Abang, masih ada nggak roh Tuhan di dalam diri Abang dan di dalam roh istri Abang? Tuhan itu tetap menyertai kami, bukan berarti dia Nah, secara tidak langsung Tuhan Abang juga ikut berjima kalau dengan istri kamu Abang. berhubungan Berarti dengan Tuhan yang ada dalam diri Abang dengan Tuhan yang ada dalam istri Abang Karena kamu itu tidak ikut punya berhubungan Tuhan, seksual. berhubungan Berarti dengan ada genderuwo. peristiwa Tuhan berhubungan seksual dengan Tuhan. saya nggak. Kalau manusia itu berhubungan dengan genderuwo, berarti kamu. Apa sih ini? Nah, kamu Bang, tidak disertai roh Tuhan. di dalam Kamu agama berhubungan Abang, dengan genderuwo. Bang, saya itu cuma memastikan. Abang bilang, ketika Abang marah, Tuhan Abang ikut marah karena ada Tuhan dalam diri Tidak Abang. marah, saya hanya menjelaskan. Ketika Abang apa- mengamuk, Tuhan Abang ada dalam diri Abang. Makanya Abang bilang tadi saya dihargai Tuhan Abang. Ketika Abang sopan, Abang bilang bahwa di dalam diri Abang juga ada Tuhan, maka itu kesopanan itu datang dari Tuhan. Ketika Abang berhubungan seksual dengan istri Abang, di dalam diri Abang ada Tuhannya, di dalam istri Abang ada Tuhannya. Ketika Abang berhubungan seksual, Tuhan Abang sama-sama menyertai. Berarti Tuhan Abang dengan Tuhan dalam diri Abang, dalam diri istri Abang sama-sama berhubungan seksual memakai tubuh Abang. Kamu paham Gimana nggak? itu ceritanya? Tuhan itu menyertai aduh, diri kita. pusing aku aja. Tuhan itu menyertai diri kita, ya. Iya, Berarti ketika Tuhan Abang tidak melakukan ada, perbuatan, tapi Bang, coba ada dalam diri Bang. kita. Oke, saya Karena bacakan nafas ayatnya ya. Tuhan. Saya rekam lagi nih ya. Saya bacakan ayatnya. Ketika saudara Kristen nih, saya ajarkan, ini saya tunjukin ayatnya ya. Nih ya, saya tunjukin ayatnya. Nih ya, saya tunjukin datanya ya. Di dalam imannya orang Kristen, ya,
Orang Kristen itu diajarkan bicara oleh Tuhan, ya. Nih ya. Nih, saya tunjukin data nih. Nih ya. Nih. Ini saya kasih data aja. Injil Matius pasal 10 nomor 19 sampai 20. Abang bacalah. Jangan khawatir Bang Tampu. Bagaimana dan apa yang harus kau katakan? Roh Bapamu yang berkata di dalam kamu. Jadi ketika abang bicara sama istri abang dan mendesah, itu roh Tuhan abang yang ngajarin, Bang. Kamu itu Ya, Bang. mengartikannya menurut pikiran Loh, sendiri. katanya di Kamu dalam itu tubuh ada orang Kristen genderuwo. itu ada Tuhan, Bang. Ya, beda orang yang berpikir secara rohani dengan gondoruo. Bang, Seperti misalkan kamu. abang bilang ini sama istri abang, Dek, abang di atas, itu bukan abang yang bicara, tapi Tuhan abang. Kalau saya karena gini teman-teman. Kalau saya itu Dengar bisa dulu, memahami roh Bang. Tuhan itu berkomunikasi dengan saya. Aduh, saya nggak mau banyak ketawa ya. Saya mau nanti muka saya langsung berkomunikasi gini. dengan Bentar, Bang, bentar, gondoruo. Bang, kok bang Karena gondoruo? suara kamu itu seperti gondoruo loh, Bang, Umi. kok gondoruo? Bang, dengar Bang, ini ayatnya ada. Saya bacakan ayatnya ya Bang ya. Dengar baik-baik. Matius pasal 10 nomor 19 sampai 20. Jangan khawatir wahai orang Kristen, bagaimana dan apa yang harus kamu katakan? Roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ketika abang minta sama adik atau istri abang ketika berhubungan seksual, Dek, abang di atas. Itu bukan abang yang bicara, tapi roh Bapa di dalam diri abang, karena abang disertai Tuhan. Di dalam diri abang ada roh Tuhan. Ketika abang mendesah atau mengeraung, itu tuh roh Tuhan, Bang. Kamu Ya. itu mengartikan kitab suci sesuka kamu aja. Ya udah kalau gitu Kalau ajarkan pendeta, saya deh, saya berbeda tanya. Ya udah dengan kalau gitu kamu saya yang konfirmasi. katakan. Saya tanya. Ketika orang Kristen melakukan perbuatan baik, apakah ada Tuhan di dalam dirinya, Bang? Tuhan itu ada di mana-mana. Yang saya tanya di dalam tubuh abang, kalau ada di mana-mana, ada nggak Tuhan di dalam tubuh Kalau abang kita Tampu? percaya sama Tuhan, Tuhan itu pasti ada sama kita. Iya, saya Ya. tahu. Saya mau Tuhan tanya gini, iya. Apakah ketika abang melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini ada roh Tuhan di dalam diri abang? Sepanjang kita berbuat baik, itu roh Tuhan menuntun kita. Tapi kalau Berhubungan kita seksual dengan gondoruo, istri abang sendiri perbuatan baik atau perbuatan buruk? makanya kalau di dalam hati manusia ada gondoruo, makanya cakapnya seperti ini. Berhubungan seksual dengan istri sendiri dalam Kristen perbuatan baik atau perbuatan buruk? Itu perbuatan baik, memang disahkan oleh Tuhan. Nah, Kalau kamu ketika abang beda. berhubungan seksual dengan Kalau istri kamu abang beda. yang adalah perbuatan baik, maka roh Tuhan dalam Beda, diri bisa abang sana itu sini, kawin ikut. sana sini. Karena abang bilang, iya, Bisa kawin dengar 3, Bang. 2, Bang, coba 5 bisa. fokus. Abang fokus Bang, jangan terguncang Bang. Ya. Ketika abang bilang di dalam tubuh Oten ada Tuhan ketika berbuat baik, dan salah satu perbuatan baik adalah berhubungan seksual dengan istri, maka ketika abang sedang berhubungan seksual dengan istri abang, Tuhan ada nggak di dalam diri abang? Sudah pasti kita disertai roh Tuhan. Disertai Tuhan. Jadi ketika abang mendesah, itu Tuhan nggak yang ngajarin abang mendesah? Istrinya bisa banyak. Iya, ketika abang suruh celana Kalau dalam istri istrinya abang banyak, dibuka, itu itu berarti Tuhan dalam diri ikut kamu nggak itu suruh ada buka gondoruo. celana dalam istri? Yang penuh dengan nafsu. Bang, ketika abang membuka celana dalam istri abang, Wah, Tuhan istri ikut nggak tak membuka bisa. celana dalam istri Tidak banyak abang? seperti kalian. Hanya ada Bang, nafsu, karena dalam Bang, diri kok kita malah ada gondoruo. terguncang? Bang, ketika abang membuka celana dalam istri abang, Tuhan ikut nggak membuka celana dalam istri abang? Ikut nggak Tuhan? Tuhan itu, kalian kan percaya juga Tuhan itu Wah, kan? Kan bisa. Bang, ketika Apapun abang yang membuka kita celana lakukan terhadap Bang, istri kita, Tuhan itu ketika tahu. abang Apapun yang kalian lakukan yang Muslim, berisi lebih dari berarti satu, ketika Tuhan dia lagi segini bawa Tuhan dalam diri Tuhannya kita ikut itu dong. gondoruo. Nah ini yang Ada. saya, loh kok abang kok marah-marah? Katanya, oh ini roh Tuhan nih. Kok roh Tuhannya nggak berani jawab? Dengar ya, ketika saudara kita Kristen berbuat baik, salah satunya berhubungan kelamin dengan istrinya, Tuhan ikut teman-teman. Ya, Tuhannya ikut.
Jadi Siapa di bilang dalam ikut? tubuh istrinya ada Tuhan, Kamu di tuh dalam berbicara tubuh bapak konyol. suaminya ada Tuhan Tuhan, itu tidak ikut bersetubuh. yang laki-laki ada roh Tuhan, yang perempuan ada roh Tuhan, lalu mereka berhubungan kelamin, Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain ikut berhubungan kelamin, memakai kelamin orang. Terus kamu percaya nggak ada Tuhan dalam diri kamu? Enggak, Nggak percaya. Tuhan tidak bertempat, Bang. Nah, katanya ada di urat nadi kamu, di jakun kamu. Oh, katanya. bukan di dalam, tapi dekat dengan urat nadi. Bukan berarti Tuhan ada nongol di sini. Berarti Nggak kan ada, ikut, Bang. kan? Jangan Berarti gantungan, main. Bang. Kamu tuh Jangan main juga, gantungan, kan? Bang. Malaikat aja ketika kami semewe-semewe nggak menyertai kami, Tadi Bang. yang di urat nadi itu biasanya gondoruo bersemayam. Iya, makanya nafsu. Oh, ini yang ngajarin abang ngomong ini yang kecil. Berarti yang ngajarin abang ngomong ini Tuhan abang. Tuhan abang dari tadi abang, Bang, saya tanya, abang dari tadi ngomong genderuwo, abang nyembah genderuwo. Bukan, kamu itu udah. Terus kenapa dari tadi bawa-bawa genderuwo? Tadi kamu tuh ada Abang punya genderuwo. hubungan, abang punya hubungan apa sama genderuwo, Bang? Kalau saya melihat mata batin saya melihat kamu tuh ada gondoruonya. Wah, mata batin. Wah, Tuhannya. Wah, berarti Tuhannya itu Tuhan yang ngomong atau abang? Itulah yang kamu tuhankan, yang hawa Oh, nafsu. berarti. Nafsu yang kamu di dalam nadi kamu tuh ada gondoruo. Tidak, teman-teman tahu nggak, dalam dunia psikologis kalau kalian belajar, kalau kalian suka membicarakan orang lain, berarti kalian selalu mengidolakan orang itu atau mengingat orang itu atau benci banget dengan orang itu. Abang ini kayaknya punya masalah dengan genderuwo. Dari tadi yang dibuat genderuwo. Kamu kan- Saya kamu kan- takut kamu kan Tuhan di memahami dalam dirinya Al-Quran, ini ada bahwasanya apa-apanya. Tuhan itu gini, maha Bang. mengetahui, kan? Bang, saya khawatir Maha melihat, Tuhan dalam kan? diri abang ini punya Ya hubungan kan? Apapun yang kita spesial. lakukan, Mbak, Bang, Tuhan mengetahui, bukan kalau berarti Bang, ikut dalam nafsu. Bang, Bukan. iya Bang, kalau Tuhan maha mengetahui, tapi Yesus nggak maha mengetahui karena Yesus nggak tahu hari kiamat, Bang. Terus Nabi Ya, Muhammad Abang bilang mengetahui Nabi kiamat Muhammad nggak? tahu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad harinya tahu, hari Jumat. Yesus aja nggak tahu. Lebih hebat siapa coba daripada Yesus? Nabi Muhammad. Dia Nabi dongeng Muhammad dia. harinya aja tahu. Dongeng dia Loh, tuh. kok oke, ini dongeng Bang, nih dongengnya. Bentar, ini kan saya kasih abang dongeng. Bang, kalau menuduh agama orang itu pakai data Bang, biar tuduhannya itu tidak menjadi fitnah. Karena kalau fitnah nanti bisa kena penistaan agama. Kalau saya nggak pernah fitnah. Saya soalnya diajarkan sama agama saya. Saya nggak tahu ya, mungkin di dalam, Benar nggak iya, bulan terbelah? ya benar bulan terbelah. Sebentar, kita tunjukin ya. Nih Bang, kalau mau menuduh dongeng kayak saya nih, saya nggak pakai fitnah. Saya adalah Islam, diajarkan untuk bicara benar. Benar katakan benar, salah katakan salah. Saya tidak boleh memfitnah karena saya Islam. Mungkin abang karena Kristen makanya boleh memfitnah ya. Nih, 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Ini ayat ini menurut tafsir dari ND Bang. Ini Bang, abang baca nih Bang, baik-baik nih Bang. Menurut ini sabda.org ya Bang, ini situs Kristen ya Bang, ini resmi Bang. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng. Saya ulangi sekali lagi ya Bang ya. Paulus menggunakan dongeng. Saya ulangi sekali lagi Bang ya. Paulus menggunakan dongeng. Saya ulangi sekali lagi Bang ya. Paulus menggunakan dongeng. Udah ya Bang ya. Artinya Paulus itu memakai dongeng untuk menjadikan perlambangan mengenai Kristus. Jadi Kristus itu ajaran dongeng yang diajarkan Paulus. Nah, kalau abang bisa membuktikan Islam itu dongeng, tunjukin Bang. Ya, siapa yang bilang? Kalau abang yang bilang mah dikatain agama dongeng sama orang yang mengikuti dongeng mah nggak masalah Bang. Kami nggak tersakiti. Perumpamaan jangan seperti itu. Baca semua isi kitab itu. Ini bukan perumpamaan, ini tafsiran ND Bang. Ini tafsiran dari Arnoldus ND Bang. Coba Bang lihat deh, Arnoldus ND itu siapa? Arnoldus ND itu salah satu penafsir atau scholar Kristen. Nah, dia mengatakan Paulus menggunakan dongeng. Saya ulangi sekali lagi ya Bang ya. Paulus menggunakan dongeng. Saya ulangi sekali lagi ya Bang ya. Paulus menggunakan dongeng. Jadi agama abang lah agama dongeng. Faktanya wajah Tuhan abang saja itu imajinasi Bang. Kita juga bisa mendongeng ke anak-anak kita loh supaya dia bisa tidur. Oke, apa bedanya dongeng Malin Kundang dengan Yesus Bang? Coba jelaskan ke saya. Apa bedanya cerita dongeng Malin Kundang yang punya patung dengan Yesus yang punya patung sekarang? Apa bedanya Bang?
Ya, saya nggak tahu cerita dongeng seperti ini. Iya, nggak tahu Yang jelas bedanya. dongeng itu. Berarti abang sama saja menuduh Yesus itu dongeng. Iya, Kalau saya bisa membuktikan Nabi Tuhan Muhammad Yesus bukan itu- dongeng. Tuhan Yesus Nabi itu Muhammad. fakta. Ya Dari udah, kalau kelahirannya. gitu coba jawab. Apa perbedaan cerita tentang Yesus dengan dongeng malin kundang? Bedanya apa? Biar bisa dikatakan bahwa Yesus itu fakta. Yo, cepet. Betul, Yesus itu tercatat di kitab suci. Oke. Apa? Kalau tertulis di kitab sucinya agama suku Inka bahwa Tuhan mereka itu bisa membelah naga, berarti itu kitab suci itu mengatakan sesuatu yang fakta. Nah sekarang Ya. saya tanya Mbak Rifa. Kalau ada tertulis Song Gokong itu- dalam kitabnya orang Hindu dan Buddha, berarti Song Gokong itu fakta. Nah, di Kalau Islam itu, Bang, ya, dengar waduh, dulu saya. Jangan Bentar, membahas bentar. kitab Kristen. Jangan. Nah terus, bentar lah Bang, kenapa kita nggak boleh bahas kitab sucinya orang Kristen? Kan yang menuduh agama saya dongeng kan orang Kristen. Jadi saya harus mengkomparasinya dengan kitabnya orang Kristen lah Bang. Kan yang menuduh agama saya dongeng itu kan orangnya Kristen, abang nih, abang yang nuduh nih. Nah, abang kitabnya yang harus saya bahas. Kenapa? Saya harus mengkomparasi dua arah, membuktikan bahwa justru kitab abang lah yang nggak beres. Nah, bukti yang saya tunjukkan kemukakan adalah pertama, saya mengajukan pertanyaan. pernyataan bahwasanya Bentar, Bang. Mau Tuhan kami ngobrol itu baik-baik tidak atau ngobrol nggak baik, Bang? Abang pilih, Bang. Mau ngobrol baik atau ngobrol nggak baik? Silakan pilih. Lanjut. Nah, kalau ngobrol baik-baik dengarkan gantian, ya. Gantian. Bentar ya Bang ya, sabar. Silakan. Oke, ketika abang, terima kasih Bang Oksi kalungnya ya. Ketika abang mengatakan Yesus itu adalah fakta dan mengatakan agama Islam adalah dongeng, coba abang bedakan apa perbedaan cerita tentang Yesus dengan perbedaan cerita tentang malin kundang. Coba. Saya nggak bisa ini ya. Kalau kitab suci itu jelas tertulis, ada kisah sejarahnya, ya, ada penulisnya, ya. Oke, berarti abang menganggap Ada isi kitab. fakta-faktanya, orang disembuhkan, ada faktanya, ada saksi-saksi. Oke, coba. Saya tanya sama abang. Kalau tertulis di dalam sebuah kertas bahwa saya pernah makan malam dengan Yesus dan abang temukan kertas itu kitab suci nggak? Banyak. Itu Nih kan saya tanya nih. Dengar dulu Bang, menceritakan sabar tentang dulu. hidup Tuhan Yesus. Bang, saya ini lagi ngomong sama abang, mencoba mengajak abang berpikir nih. Saya di sini ini kan room mengajak berpikir, bukan room mengajak berantem. Karena kalau saya berantem nanti saya berantemnya sama abang, saya ludahi, nanti saya meludahi Tuhan, gak enak saya kan. Tadi saya sudah ludahi loh sekali. Nah, kata abang gini nih. Kalau tertulis di kitab suci saya, maka itu fakta. Maka pertanyaan saya adalah, kenapa kitab abang ini dikatakan suci? Kenapa dia bisa dipercaya? Apa alasannya? Silakan. Ya, karena itu saya imanin apa yang kejadian itu ditulis. Berarti kalau seandainya ada orang mengimani buku porno kitab suci, maka itu jadi kitab suci buku porno itu. Siapa yang bilang kitab suci? Kita harus pakai logika. Kan abang bilang syarat kitab suci sebagai kitab Siapa suci yang harus bilang? diimani. Siapa yang bilang orang baca Quran langsung Abang, abang yang bilang, kata abang, kalau ada sebuah kitab diimani sebagai kitab suci, maka kitab itu langsung jadi suci. Nah, kalau ada orang yang mengatakan buku porno adalah kitab suci, maka buku porno itu jadi kitab suci, gitu. Loh, gini loh Mbak Rifa, kita ini kan dilahirkan sudah dididik. Abang ngerti nggak sih dengan ucapan abang barusan itu? Sudah dididik. Jadi kita sudah dewasanya tahu mana yang baik. Saya mana yang menyatakan, benar, mana yang baik, saya ini mana yang sedang, tidak. Bang, Nah. saya sedang mengajak abang berpikir dengan omongan abang. Abang bilang gini, syarat kitab itu dikatakan suci adalah imani kitab itu sebagai kitab suci, maka dia langsung jadi kitab suci. Kan begitu tuh. Karena ajarannya Maka baik. saya mengajukan, Tunggu dulu Mbak, karena Karena- ajaran yang baik. loh, Kalau ada kita buku berpikir yang secara mengajarkan logika, ajaran itu kan baik. baik. Ada majalah Bobo. Majalah Bobo pernah baca nggak? Majalah Bobo itu mengajarkan kebaikan, diimani sebagai kitab suci. Bisa nggak jadi kitab suci?
Beda, itu kan cerita-cerita biasa. Nah, apa bedanya cerita-cerita dalam kitab yang Anda anggap suci dengan majalah Bobo? Sekarang saya balikkan sama Mbak Ripa. Silakan. Tapi nggak terjawab ya. Gimana? Kalau saya Ya, balikkan tapi saya akan jawab pertanyaan Anda, tapi akui Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Silakan. Nggak sekarang apa-apa. Anda mampu nggak menjawab pertanyaan saya Mampu. juga? Mampu. Coba. Oke, Kenapa akui nggak dulu. mampu? Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Silakan. Kok saya kan sudah jawab? Apa jawabannya Anda? Anda justru bertanya balik ke saya. Ketika saya bertanya, apa bedanya majalah Bobo yang mengajarkan kebaikan di dalam kitab yang diimani suci dengan kitab Anda? Lalu Anda bilang, oh ya kalau gitu saya tanya sama Anda tidak menjawab, Pak. Anda melarikan cara menjawab dengan menanyakan pertanyaan serupa kepada saya. Dan saya akan menjawabnya, tapi sebelum saya menjawab, saya nggak mau melupakan permasalahan tadi. Jawab dulu, apa Anda mampu jawab atau tidak? Mampu nggak jawab? Majalah Tidak. Bobo itu karangan manusia. Kalau ya. kitab Anda karangan siapa? Itu bukan karangan. Oke, baik, kita tanya nih, itu bukan karangan. Oke, baik teman-teman. Enggak juga, Baik. saya tanya dulu. Saya udah Bukan jawab karangan ya, bukan karangan. karena Nih, saya tanya teman-teman. Anda, saya tanya Anda. Bentar dulu, bro. Saya akan membuktikan Quran itu bukan karangan manusia setelah saya tunjukkan bahwa Quran kitab Anda karangan manusia. Perhatikan baik-baik, brotherku ya. Saya di sini nggak ngajak berantem loh ya. Kalau Anda mau berantem sama saya, ketemuan aja Pak ya. Biar saya tampar muka Anda, sama saja saya menampar Tuhan ya. Karena di dalam diri Anda ada kasih Tuhan. tampar kiri, saya kasih kanan loh Mbak Ripa. Ya nggak apa-apa. Begitu juga nanti istri Anda kalau dipegang pantat kirinya suruh dia kasih pantat yang kanan sama orang ya, nggak apa-apa itu. Itu ajaran bagus itu, begitu ya. Ajaran kasih kepada para penjahat ya. Dengar nih. Ini ya, kitab yang katanya bukan karangan ya. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Pertanyaan saya Bang, karena itu setelah aku menyelidiki, ini hasil penyelidikan atau hasil ilham Tuhan Bang? Ya dia kan menyelidiki karena Wah, ternyata hasil penyelidikan ya, alias karangan orang. Nah, sekarang minta data kalau Al-Quran karangan orang, silakan. dia karena diilhami Tuhan. Semua itu supaya benar kan harus ada. Duh Ya, Bang, data-data. Abang ngerti nggak karangan? Nih, saya tunjukin arti karangan nih ya. Karangan dalam KBBI nih, karangan dalam KBBI. Nih. Sekarang gini aja Mbak Ripa, kenapa Kok udah dipotong langsung sebelum saya menjelaskan? Saya bertanya juga Kenapa lah, diganggu? Saya lagi menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan karangan, ya, alias karang. Kita pakai karang deh, ya. Kok kayak gitu sih nih, ya? Kalau kita lihat karangan ternyata apa ya? Ini nih. Nih ya, kita lihat nih pakai ChatGPT nih. Apakah yang dimaksud orang Kristen itu banyak nggak tahunya bahasa Indonesia ya? Harus kita ajarkan mereka begini loh, dengan karangan. Nih, teman-teman sabar ya, memang harus begini ya. Nih ya, teman-teman perhatikan ya, ini ChatGPT menjawabnya teman-teman ya. Nih, perhatikan baik-baik nih ya. Bapak perhatikan ya Pak, Bapak belajar Pak ya. Karangan adalah hasil seseorang mengarang dan menulis. Isinya bisa berupa cerita, pendapat, penjelasan, dan pengalaman. Ya, jadi di Lukas ini si Lukas meneliti berdasarkan pengalaman. Ternyata ada pendapat orang juga. Nih Lukas 3 nomor 23 ya. Nih ya teman-teman ya. Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ternyata salah satu ciri-ciri karangan isinya adalah pendapat, cerita. Ya, itu adalah karangan Lukas. Nah, gini loh Mbak Ripa, ya. Yesus itu
lahir sampai mati sampai dibangkitkan itu ada ceritanya di Alkitab. Sama kayak Malin Kundang juga ada ceritanya. Bilang itu perangan. Sama, Sekarang Bang. kenapa Al-Quran itu menciplak dari karangan-karangan itu? Loh, Kalau kok memang Quran Pak menciplak? Kitab- Oke, Bang, abang ini kitab kok itu adalah karangan. Kenapa saya bingung Al-Quran ya, itu Bang. menciplak Dengar, karangan-karangan? Bang, abang Nah. mengaku ada roh Tuhan dalam diri abang. Tapi semua omongan abang itu fitnah dan dusta. kita kembali Sabar ke dulu. masalah yang tadi loh, Masa saya Mbak nggak Rifa. boleh menanggapi Mbak, sih, Bang? tunggu dulu, Mbak Rifa. Saya menanggapi pakai Mbak data, bilang- abang menanggapi dari pakai asumsi dari Kami tadi. itu karangan. Sekarang Mbak Itu bilang kan yang bilang kan bukan saya. Yang bilang kan saya adalah tanya. arti karangan itu sendiri dan itu tertulis dalam itu Lukas pasal 3 nomor 23. karangan itu. Coba tunjukin ayat yang dijiplak di dalam Bible, Bang. Di dalam Quran itu tidak ada ayat jama-jama puting susu, tidak ada ayat untuk membuka Quran itu celana dalam. Nah, Tidak ada kitab-kitab ayat. lainnya. Tapi kenapa Ini menciplak- kemana-mana ini, kita mau bahas yang mana nih, Bang? Abang kok kayak panik gitu, jadi semua ada ungkapan di sini Mbak. satu-satu. Saya bingung mau membahas yang mana sama abang karena abang berada itu loncat-loncat Logika aja. dari yang mana dulu. Coba yang mana? Tenangkan jiwa abang coba tenangkan jiwa abang, kan ada Tuhan dalam dirinya. Masa saya mau, Bang, jangan sampai saya ludahi lagi Tuhan abang di sini loh, Bang. Ya, sekarang saya tanya sama abang nih, abang mau bahas yang mana, kitab karangan atau bahas yang mana nih, jiplakan atau karangan? Mau bahas yang mana? Mbak itu kan menggiring saya supaya kitab itu Kok menggiring? Lo bukan menggiring. Saya kan menunjukkan kepada abang bahwa Lukas itu mengarang dengan memasukkan pendapat orang. Terbukti dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Dan itu adalah anggapan yang keliru tentang Yesus. Nah, abang kan menuduh dari tadi. Abang bilang, sekarang gini, tadi Pak. abang bilang, bentar. Ini kenapa sih kok? Nggak, saya bingung ya teman-teman. lanjut, silakan, Orang-orang silakan. Kristen ini dikasih makan apa sama keluarganya? Kok bisa Silakan, kayak silakan. panik gitu loh. Tenang, Bang, kalau abang benar abang kalau benar cukup abang sampaikan kebenaran, abang akan mampu mempermalukan saya loh. Dari tadi abang mempermalukan diri sendiri. Abang mengaku ada roh Tuhan dalam diri abang, tapi setiap omongan abang tidak ada datanya dari tadi, seolah-olah Tuhan abang itu nggak mampu ilmiah. Tuhan abang ngajarin abang supaya nggak ilmiah, ngomong sembarangan pakai asumsi. Saya sudah tunjukkan bukti, kitab abang itu karangan Lukas, hasil penelitian, bahkan memasukkan pendapat-pendapat orang yang kita nggak tahu siapa orang tersebut. Nah, lalu abang menuduh Quran saya menjiplak kitab abang. Coba buktikan secara ilmiah. Satu saja para ahli yang mampu membuktikan Al-Quran pernah menjiplak Bible. Karena setahu saya ya, Bang ya, yang merampok kitabnya orang Yahudi itu Kristen, Bang, bukan jiplak lagi, Bang. Kitab Yahudi dirampok, diterjemahkan, lalu diperkaos isinya. Makanya Yahudi itu meludahi orang Kristen karena menuduh Tuhan mereka orang, menuduh Tuhannya tiga. Jadi yang kurang ajar itu sebenarnya dalam ranah dialektika adalah orang Kristen karena merampok kitab Yahudi lalu menelanjangi kitabnya lalu mengangkanginya. Kalau kami justru mengatakan kitab Yahudi kalau ada yang namanya Torah, yang masih ada Torah original, itu adalah petunjuk. Karena kami percaya Torah kepada Nabi Musa itu diberikan oleh Allah. Bang, dengarkan dulu kenapa sih penjelasan saya. Abang nih kayaknya kita bahas ini, saya pengen bertanya dari mana dasarnya Kristen itu merampok? Oke, saya tanya, Taurat itu diberikan kepada orang Israel atau bukan? Ya udah saya tanya, Taurat itu diberikan kepada siapa? Taurat. Ya, diberikan kepada siapa, Bang? Kepada Musa. Untuk siapa? Untuk Musa dan kaumnya lah. Kaumnya kaum siapa? Apa nama kaumnya, Bang? Etnisnya apa? Yahudi. Nah, Abang Yahudi bukan? Aku keturunan Nabi Nuh. Sama kita keturunan Nabi Nuh. Aku nggak nanya, saya tanya ketika Abang kenapa kabur dari pembahasan? Kan kita lagi membahas Taurat untuk orang Yahudi, kenapa bawa-bawa Nabi Nuh, Bang? Yang saya tanya, ketika Taurat itu diberikan kepada sekarang Yahudi, saya tanya juga, Mbak, apa urusan kenapa Abang ada- ditebus dari kutu hukum Torah? Kan nggak tahu Kenapa- malu Abang ini. Kenapa Lucu, kitab Bang. Taurat? Kenapa kitab Bang, Musa itu ada di Al-Quran? ngerti nggak omongan saya Enggak, nih? kenapa kitab Musa itu ada dibahas di Al-Quran? Loh, mana dibahas di Al-Quran dikatakan Ada, bahwa Taurat Musa. Musa itu diberikan oleh Allah. Kita tidak Tentang membahas Musa Taurat. ada di Al-Quran kan tentang Musa? Nggak ada. Di Al-Quran itu isinya Quran, bukan Taurat. Taurat ya Taurat lah, Quran ya Quran lah. Allah mengatakan Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, yang saya tanya ini, ketika Anda bukan Yahudi, kenapa Anda berhak ditebus dari kutu hukum Taurat? Anda kan bukan orang Yahudi. Ya, saya kan keturunan Nabi Nuh. Ada Taurat itu diberikan kepada keturunan Nabi Nuh. Katanya tadi Anda tahu. Ya, Ini gimana sih? Nih, saya kasih dalil. Nih, saya kasih dalilnya ya. Nih. Ini orang Kristen ini banyak nggak tahu dirinya ya.
Nih, Loh, Mbak Rifa, Nabi Musa itu turun pada zamannya. untuk siapa Yang Taurat pada saat diberikan? Itu adalah untuk menyelamatkan kaum Yahudi dari Iya, Mesir. saya tanya, yang saya tanya Jangan itu kitab Mbak Rifa Taurat bilang diberikan untuk saya, ayat, tapi karena kita Bang, menurun begini, maka Bang, kita ikut alirannya. Bang. Yang saya tanya pelan-pelan nih, Bang. Kitab Taurat diberikan untuk siapa, Bang? Ya, Nabi Musa Untuk siapa? untuk kaum Yahudi yang diselamatkan. Abang Yahudi bukan? Loh, saya nggak tahu asal usul saya. Kalau diperiksa gen dulu. Lah apa kalau itu? nggak tahu kau asal usul kau, kok kau ngaku-ngaku pula Taurat itu kitab kau? Nah, tapi kenapa kalian bahas dia Quran kalian, hadis Ya kalian? kami membahas karena Taurat diturunkan Allah kepada Musa. Ya, kenapa Anda membahas begitu? Anda juga bukan keturunan Yahudi juga kan? Kalian Kenapa ini loh. Quran dibahas-bahas? Iyalah, kami nggak pakai Taurat, kami pakai Quran. Kami bukan Yahudi soalnya. Loh, masalahnya Quran dan hadis itu membahas tentang Ya membahas kan nggak pakai. Membahas itu maksudnya menyatakan bahwa Taurat itu diturunkan Allah begitu. gitu. Sekarang saya Bang, tanya Mbak Rifa, yang nggak tahu apakah- diri itu adalah ketika kau tidak diwarisi rumah, kau numpang di rumah itu, kau nggak tahu diri. Itu namanya nggak tahu diri. Tadi kau tuduh kami menjiplak kitab kau. Mohon maaf nih Bang ya. Kalau ada ayat-ayat sama seperti di bibliosmu di Quran, aku murtad dari Islam. Contoh, ada bahasa ayat-ayat jiplak- Tuhan jiplak membuka itu masih celana lebih- dalam. lebih sopan Bang, loh, Mbak, menjiplak daripada merampok. loh, Bang. Teman-teman, dalam Kristen itu merampok sebuah kesopanan. Enggak, lebih sopan loh menjiplak. Kalau saya ngomong Iya, menjiplak, berarti di sopan Kristen daripada itu merampok itu perbuatan sopan. Enggak, Mbak Rifa terbalik balik ngomongnya. Berarti teman-teman Kristen kita ini lebih baik merampok daripada menjiplak, guys. Jadi mereka tuh nggak mau jiplak tapi rampok. Tuduhan Anda kepada Islam bahwa kami menjiplak itu tidak terbukti. Tuduhan kamu merampok itu terbukti. Untuk membela kamu yang sudah ketahuan merampok, kamu bilang lebih. Ini kan pakai tunggu, Bang, izin bang. Saya sampaikan sedikit ini kita cara berpikir ini. Teman-teman dengar ya. Jadi Bang Tampu ini seperti anak kecil nih. Jadi ada anak kecil yang ejek-ejekan. Dasar kau niru-niru. Dasar kau niru-niru. Kok aku niru-niru? Kau telah mencuri loh punya orang. Ketahuan dia mencuri. Ya nggak apa-apa lah, nggak mencuri daripada menjiplak. Nggak apa-apa lah, aku mencuri daripada menjiplak. Seperti itu yang kalian lihat barusan. Ketika Bang Tampu sudah tidak mampu membantah pembuktian saya bahwa dia telah merampok kitabnya orang Yahudi dengan mengaku-ngaku pemilik kitab Torah, maka Bang Tampu terguncang secara psikologi. Nah, karena dia sakit hati, akhirnya dia mengejek saya. Nggak apa-apa merampok, daripada jiplak. Padahal dia nggak bisa membuktikan kita menjiplak. Nah, Bang Tampu, mohon maaf, Anda telah mempermalukan diri Anda berulang. Saya sebagai seorang muslimah ingin memanusiakan manusia. Sebenarnya yang saya ingin ajak dari Anda adalah berpikir. Saya ingin mengajak Anda memperdayakan diri Anda sebagai manusia, tidak mempermalukan diri Anda. Tapi saya sudah berikan kesempatan itu berulang, tapi Anda tetap mempermalukan diri Anda terus-menerus. Tanggung jawab saya ingin mengajak Anda, menyadarkan Anda, tobatlah Bang. Hargailah diri Anda sebagai manusia. Bicaralah kalau memang Anda tahu. Jangan bicara sesuatu yang akan menelanjangi agama Anda. Anda masih bisa diajak berkomunikasi seperti manusia normal nggak Bang? Kalau tidak, izin saya turunkan nih. Gimana Bang? Teman-teman jangan hujat Abang Tampu ya. Kasihan. Dia adalah orang yang mengaku ada Tuhan dalam dirinya, tidak bisa dinasihati lagi karena setiap dia berbicara pasti dia yakin itu dari Tuhan. Jadi percuma kita menasihati. Jadi kita nggak usah merendahkan dia terlebih lagi ya. Sudah terlalu jauh kita merendahkan abang ini dan dia sudah banyak mempermalukan dirinya. Saya nggak mau anaknya nonton, anaknya mendengar ini suara dia dan akhirnya malu punya bapak seperti dia. Ya. Jangan direndahkan dia secara pribadi. Kita minta kepada Allah supaya Bang Tampu ini diberikan kesadaran, kemampuan berpikir secara kognitifnya supaya normal agar dia menyadari kesalahan berpikirnya tadi. Berkali-kali dia merendahkan Tuhannya, bahkan sempat-sempatnya dia secara konklusi mengatakan Tuhannya ikut berjima dengan dia. Bang Tampu, jaga kesehatan ya Bang, jangan banyak minum tua dan jangan banyak makan makanan berlemak Bang, nanti emosinya nggak stabil ya. Yang sedih itu adalah ketika abang di dunia tidak bahagia lalu mati masuk neraka. Tuhannya salah soalnya ya. Bang Tampu, izin saya turunkan, semoga abang tidak marah kepada saya karena saya berusaha untuk mengajak abang berpikir. Masalahnya abang nggak mau diajak berpikir, maunya abang tetap aja menyembah kepada manusia yang beranus ya, tapi ya nggak apa-apa ya sudahlah. Oke Bang Tampu, nanti kalau mau naik lagi naik ya Bang ya, tapi kalau udah normal, kalau masih dalam keadaan emosional gini dan tantrum jangan ya. Bunda Gembala
Kasihan lihat abang babak belur dari tadi. Saya akhiri diskusi dan debat para apologit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.